Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, ini. Oke, pembahasan kali ini tuh kita akan membahas tentang lima materi ya. UU nomor 13 tahun 2003, PHK dan Pesagon, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Studi Kasus Nyata. Eh, kita akan bahas UU nomor 13 tahun 2003 terlebih dahulu. UU ini merupakan dasar hukum yang mengatur segala aspek ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi, UU nomor 13 ini tuh kayak kitab sucinya dunia kerja Indonesia gitu. Isinya tuh ngatur semua hal tentang hubungan antara pekerjaan dan perusahaan. Mulai dari jam kerja, cuti, gaji, sampai perlindungan kalau kamu diperlakukan tuh gak adil gitu. Intinya tuh undang-undang itu ngatur semuanya biar lebih adil gitu. Oke, kita bahas yang kedua, PHK dan bentukan uang pesangon. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja karena alasan tertentu, secara efisien, pelanggaran, atau habis masa kontrak. Jadi, eh, PHK tuh cukup nyebelin ya. Kamu tuh dan juga setelah PHK tuh kamu tuh berhak gitu dapat uang sagon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak misalnya cuti sebelum dipakai. Dan perhitungannya tuh kayak gini, misalnya tuh kamu kerja 6 tahun. Nah, bisa aja tuh kamu dapat total 10 bulan gaji sebagai kompensasi. Tapi sebelum tergantung alasan PHK-nya dan perhitungan sesuai undang-undang. Ya, jelas ya. Oke, yang next kita bahas itu adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu kesepakatan tertulis atau lisan antara pekerja dan pengusaha yang membuat hak dan kewajiban kedua belah pihak selama masa kerja. Jadi perjanjian tuh kayak kontrak sebelum kamu kerja gitu. Isinya tuh tugas, tugas kamu, gaji, jam kerja, dan aturan kalau mau resign. Terus juga perjanjian kerja tuh ada dua jenis ya. Ada ya PWKT atau perjanjian kerja waktu tidak PWKT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dan yang kedua itu adalah PWKTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu adalah kerja tetap lah intinya. Kalau PWKT itu kerja kontrak sementara. Jadi saran saya sih baca baik-baik sebelum tanda tangan, jangan asal setuju. Kayak yang keempat tuh adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh pengusaha dan berlaku sebagai pedoman kerja perusahaan. Jadi peraturan perusahaan tuh semacam peraturan main gitu. Jadi selama kamu kerja di sana, ada jam kerja, sistem cuti, aturan berpakaian, sampai sanksi kalau kamu buat pelanggaran. Buat dan juga buat perusahaan yang punya minimum 10 karyawan itu wajib bikin dan disahkan di Disnaker. Jadi kalau kamu kerja dan belum pernah dikasih tahu aturan kantornya, boleh tuh tanya-tanya biar nggak salah langkah gitu. Nah, kita next ya yang kelima. Yang kelima itu adalah studi kasus hukum ketenaga kerjaan. Salah satu contoh kasus ketenaga kerjaan adalah PHK. Sepihak oleh perusahaan tanpa memberi kompensasi yang sesuai. Eh, jadi ada contoh nyatanya juga ya. Selain itu, misalnya ada karyawan tiba-tiba dipecat tanpa alasan jelas dan nggak dikasih pesangon. Dia lapor ke dinas tenaga kerja, terus dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Hasilnya, perusahaan dinyatakan salah dan si karyawan berhak dapat uang pesangon sesuai undang-undang. Nah, di sini kita belajar ya, penting banget tahu hak kita supaya bisa ngelawan. Kalau diperlakukan gak adil, itu. Dan terima kasih ya teman-teman. Eh, itu dia pembahasan kita tentang hukum ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat ya, apalagi kamu yang baru masuk dunia kerja. Ya, terima kasih.